teman-teman sudah menjadi keyakinan umat Islam pada umumnya menganggap bahwasannya Tuhan itu seperti raja, seperti sosok raja yang bersemayam di atas singgasana gitu. Nah, pemahaman ini lahir dari kesalahpahaman kita tentang sebuah ayat, yaitu tepatnya surat Toha ayat 5, di mana Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, ayat ini kita maknai keluar dari kaidah bahasanya, sehingga kita memahami sebagai Ar-Rahman, ya, bersemayam 'alal 'arsy, di atas singgasana dia bersemayam. Nah, sebetulnya teman-teman, secara kaidah bahasa, ayat ini tidak menunjukkan bahwasannya Tuhan itu bersemayam di atas aras seperti itu, ya. Karena saya telah membahas secara konsisten bahwasannya secara Qur'ani Allah tidak pernah menunjukkan dirinya mempunyai wujud atau berupa materi atau berupa zat yang mempunyai massa dan menempati ruang. Allah ini immateri, bukan materi. Dia tidak menempati ruang gitu. Nah, teman-teman, ketika premis ini sudah terbangun secara Qur'ani, maka untuk selanjutnya premis ini jangan dibantah gitu, karena premis ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya seperti itu. Karena Allah berfirman, tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, kemudian bagaimana cara kita memahami ayat ini itu? Nah, ayat ini kita tidak bisa pahami Allah mempunyai zat, mempunyai berat, mempunyai massa dan menempati ruang, tidak. Akan tetapi di sini Allah berbicara tentang Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini adalah satu asma Allah yang merujuk kepada intervensi Allah pada dunia materi. Nah, bagaimana cara kita memahami Ar-Rahman itu? Teman-teman silahkan merujuk ke surat Ar-Rahman. Nah, itu adalah seluruh intervensi Tuhan pada dunia materi, dunia alam semesta ini. Seperti itu, singkatnya begitu. Nah, Allah Ar-Rahman ini, ya, salah satu asma Allah ini, istawa 'alal 'arsy. Istawa itu berasal dari kata sawiya, ya. Kalau teman-teman baca di surat yang lain, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu manusia, ya, alladzi khalaqaka fasawwaka, dan membuatmu seimbang. Jadi kata-kata sawiya itu bermakna seimbang, adanya kestabilan gitu. Makanya kata-kata sawiya ini digunakan juga dalam istilah khatul istiwa atau garis katulistiwa yang kita sebut, ya, yaitu sebuah garis ekuator yang membagi bumi sama rata antara utara dengan selatan. Nah, jadi ada makna kestabilan, keseimbangan dari kata-kata istawa ini, seperti itu. Begitu juga ketika umat Nabi Nuh, ya, bersama Nabi Nuh itu sendiri berlabuh, ya. Berlabuh itu Allah menggunakan kata istawat adal judi. Nah, berlabuh ini kan artinya sudah menempati kestabilan gitu. Dia tidak lagi terombang-ambing dengan ombak, seperti itu. Nah, itulah makna kata istawa. Jadi istawa di sini artinya adalah menyeimbangkan, membuat stabil. Nah, lantas apa yang dibuat stabil? Yang dibuat stabil adalah al-'arsy gitu, ya. Al-'arsy itu secara bahasa, ya, dari kata arosha. Arosha itu artinya adalah sesuatu yang di atas kita membentuk sebuah atap. Itu namanya arsy. Makanya siling di rumah kita pun itu disebutnya juga arsy, seperti itu. Urus. Kemudian kalau ada tanaman yang merambat itu disebutnya ma'rusyat, ya kan. Di ayat lainnya Allah berfirman, huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghair ma'rusyat. Artinya ada yang merambat. Ketika tanaman itu merambat seperti anggur, ya, ketika ada wadahnya dia membentuk suatu arsy, suatu atap, seperti itu. Nah, teman-teman, apa yang menjadi atap dari bumi kita? Yaitu langit, gitu. Makanya di ayat lainnya Allah ada berfirman, tsummastawa ilas sama, ya kan. Nah, di sini kita salah lagi mengartikan. Kita mengartikan bahwasanya Allah bersemayam di langit. Bukan itu maksudnya, gitu. Tsummastawa ilas sama artinya Allah menjadikan langit ini stabil. Nah, atap kehidupan kita di dunia, ya, itu kan adalah langit, ya, atmosfer. Atmosfer ini memang banyak sekali manfaatnya untuk menjaga kestabilan kehidupan yang ada di bumi, seperti itu. Nah, itu silahkan merujuk kepada saintis. Teman-teman bisa dapatkan penjelasan bagaimana atmosfer ini berperan penting dalam menjaga kestabilan makhluk hidup yang ada di dalamnya, yang ada di bumi, seperti itu. Jadi inilah maksud Allah beristiwa, atau Ar-Rahman lebih tepatnya beristiwa di atas aras, atau beristiwa ke langit, seperti itu.
Nah, jadi langit pun seperti yang sudah saya jelaskan, langit itu adalah materi-materi yang ringan sehingga dia tidak berpijak. Makanya di surat Fussilat ayat 11 Allah berfirman, "Tsumastawa ilas sama wahiya dukhan." Kemudian Allah menyeimbangkan langit-langit itu dan dia berbentuk asap. Nah, asap ini kan materi-materi yang ringan. Awan itu termasuk dukhan, seperti itu. Udara, oksigen, karbon, ini semuanya dukhan. Nah, kestabilan itu ada pada entitas yang kita sebut yang disebut dalam Al-Quran sebagai langit atau as-sama, seperti itu. Jadi kata-kata Ar-Rahman 'alal arsy istawa itu artinya Ar-Rahman menyeimbangkan kehidupan ini melalui atap-atapnya, yang mana atap-atapnya ini berbentuk langit. Ya kan, apa saja fungsi-fungsi dari atmosfer atau langit-langit ini, ya silakan teman-teman rujuk kepada sains. Itu makna yang sebenarnya. Jadi Tuhan tidak bersemayam karena premis awalnya Tuhan bukan materi, bukan zat yang mempunyai massa dan pati ruang gitu. Dia entitas abstrak. Ya kan, intervensinya adalah menyeimbangkan kehidupan kita yang melalui atap, yaitu langit yang ada di bumi kita.